Cerita kita berjudul Seberkas Harapan. Apa nak? Seberkas Harapan ya. Berapa jauh Adam dan Hawa berkelana dari Eden tempat tinggal mereka, kita tidak pernah tahu. Tetapi segera mereka memperhatikan berbagai perubahan. Satu hal yang mereka jumpai bahwa mereka memerlukan pakaian. Dan kita membaca bahwa Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, lalu mengenakannya kepada mereka. Alangkah indahnya pakaian-pakaian itu dibuat oleh Sang Pencipta, dengan segala kemampuan pemikiran yang penuh kasih sayang dan kelemah lembutan kepada manusia. Namun pakaian-pakaian ini berarti kematian. Paling tidak seekor binatang, mungkin juga 2 ekor harus dibunuh agar Adam dan Hawa boleh hidup. Dan demikianlah harga dosa mengikuti mereka kembali. Berulang kali dalam perjalanan hidup, mereka menceritakan kembali hari-hari yang indah yang dinikmati mereka selama berada dalam Taman Firdaus. Berulang kali pun mereka merenung-renungkan apakah mereka akan diizinkan kembali ke taman itu. Adam dan Hawa membicarakan tentang janji Allah bagi mereka sesaat sebelum mereka diusir dari Taman Eden. Dengan jelas, Hawa ingat bagaimana Allah mengutuk ular itu. Dan mengapa? Berulang kali mereka merenungkan kembali apa yang telah terjadi pada hari yang naas ketika mereka melakukan kesalahan yang mengerikan itu, yaitu apa yang Allah katakan kepada ular. Berkali-kali mereka mengulangi, bertanya-tanya, apakah artinya semua itu? Lihat gambarnya. Kelihatan ya? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa gerangan maksudnya? Satu hal sudah pasti, itu berarti bahwa Hawa akan mempunyai keturunan, dan ia akan bergembira akan hal itu. Tetapi berapa banyak lagi artinya? Baik, akan ada perseteruan atau peperangan di antara keturunan Hawa dan keturunan ular. Hawa tahu bahwa ia tidak akan dapat mengampuni ular karena cara penipunya dan mengenyahkan dia dari rumah kesayangannya ataupun dari keturunannya. Ia tetap memperhatikan hal itu, dan benar, apabila Allah berkata kepada ular, keturunannya akan meremukkan kepalamu, itu berarti bahwa benih perempuan, keturunannya atau satu dari mereka pada akhirnya akan memenangkan pertarungan itu. Disinilah untuk pertama kali Hawa melihat seberkas pengharapan. Suatu ketika ular jahanam yang telah menimbulkan kesusahan baginya dan bagi suaminya akan dibinasakan. Boleh jadi setelah itu Allah akan membiarkan mereka kembali ke Eden. Sungguh keduanya mengharapkan janji itu. Itulah janji pertama yang pernah diadakan bagi manusia, dan janji pertama yang disebut dalam kitab suci. Kepada Adam dan Hawa itulah satu-satunya janji yang mereka peroleh. Dan betapa berharga janji itu bagi mereka. Pada hari-hari kelabu seperti itu, apabila terjadi sesuatu yang salah, mereka ingat janji itu dan membicarakan janji itu sampai pengharapan tersebut sekali lagi bersemi di dalam hati mereka yang menderita. Bayangkan bagaimana rindunya mereka untuk memperoleh seorang bayi. Mungkin bayi itu salah satu apabila ia bertumbuh yang akan meremukkan kepala ular itu. Mungkin mereka tidak perlu menunggu lebih lama untuk kembali ke Eden setelah kejatuhan mereka. Tetapi ketika Kain lahir, ia tidak meremukkan kepala ular. Sebaliknya, ia menjadi orang yang sangat mengecewakan. Ataupun Habil atau Set atau keturunan mereka yang akan mengenapi janji-janji itu. Tahun-tahun telah berlalu dan tak seorang pun tampil untuk memulihkan mereka ke Firdaus dan kepada pohon kehidupan. Sulit sekali
sekali untuk tetap berharap. Apakah yang ada di dalam pikiran Tuhan ketika Ia mengadakan janji itu di Taman Eden? Tentu, Ia sedang memikirkan tentang anaknya, dan nanti pada suatu ketika datang ke dunia sebagai seorang bayi, seorang keturunan Hawa, dan memerangi musuh besarnya itu. Sebagai Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Ia akan membinasakan setan dan membawa Adam dan Hawa beserta semua orang yang mencintai Allah untuk kembali ke Eden. Tentu saja jika Allah berkata kepada Adam dan Hawa, kalian harus menunggu ribuan tahun sebelum kembali ke rumah, boleh jadi mereka akan sangat kecewa. Jadi Ia hanya memberitahukan kepada mereka bahwa pada akhirnya semuanya akan pulih kembali. Ini menggembirakan hati mereka yang susah dan menuntun mereka tetap berharap kepada janji itu. Dan umat manusia akan menyampaikan pengharapan yang indah ini kepada orang lain dan terus demikian sepanjang masa. Begitulah semua orang yang mengasihi Allah, bahkan mereka yang hidup pada masa lalu, mulai memandang kepada kedatangan Yesus. Itulah sebabnya Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, berkata, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Sekarang ini pengharapan yang sama itu juga menjadi bagian kita. Di mana-mana anak-anak yang mencintai Yesus sedang memandang penuh pengharapan kepada kedatangannya. Karena apabila Ia datang, maka janji yang dibuatnya dengan Adam akan digenapi, dan ular tua yang disebut iblis akan dibinasakan. Kemudian Eden yang indah dan mulia akan dipulihkan, dan anak-anak Allah akan tinggal di sana dalam kebahagiaan yang sempurna sampai selama-lamanya.